Pernah nggak sih, jujur deh, ngerasa kalau diri kita tuh kayaknya nggak cukup, merasa ada aja yang kurang gitu? Nah, perasaan ini tuh ternyata jauh lebih sering muncul daripada yang kita sadari. Mungkin suaranya kecil banget ya, muncul gitu aja di kepala. Pas kita mau coba sesuatu yang baru, atau ya pas lagi sendirian aja, tiba-tiba ada bisikan, aku kurang. Atau mungkin versi yang ini nih yang lebih sering. Apalagi pas lagi scroll-scroll media sosial, terus lihat pencapaian orang lain, tiba-tiba aja pikiran itu nyeletuk. Kayaknya aku nggak sepintar mereka deh. Dan nah ini nih yang paling sering kena perasaan kalau kita tuh belum pantes, belum siap buat ngambil kesempatan. Oke, hari ini kita bakal coba bongkar habis-habisan dan pikirin ulang bareng-bareng soal rasa nggak percaya diri yang ternyata dialami semua orang ini. Aneh nggak sih sebetulnya? Perasaan ini tuh suka muncul, padahal kalau dipikir-pikir secara logika, kita tahu kok kita nggak seburuk itu. Kita punya kemampuan, kita punya potensi, tapi entah kenapa, selalu aja ada suara kecil di kepala yang ngeyel bilang, kamu belum cukup. Oke, kita coba gali lebih dalam ya. Ini poin yang penting banget. Akar dari hampir semua overthinking kita itu ternyata adalah perasaan gak cukup baik. Dan kalau perasaan ini kita biarin aja, gak pernah kita hadapi, diem-diem, dia bakal ngendaliin semua keputusan besar dalam hidup kita. Mulai dari karir, hubungan, semuanya. Jadi pertanyaannya, dari mana sih datangnya perasaan ini? Ternyata jawabannya seringkali bukan murni dari dalam diri kita loh, tapi justru dari luar. Yuk kita lihat apa aja sumbernya. Coba deh kita pikirin ini. Zaman dulu paling banter kita bandingin diri sama teman sekelas atau tetangga sebelah. Sekarang, setiap hari kita bandingin diri kita sama ribuan bahkan jutaan orang di media sosial. Otak kita tuh sebenarnya nggak dirancang buat nahan serangan perbandingan kayak gini terus-terusan. Hasilnya, ya jelas kita jadi ngerasa selalu ketinggalan. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Ini perbandingan yang gak adil sama sekali. Kita membandingkan seluruh perjalanan hidup kita yang ya berantakan, lengkap sama ragu-ragunya, gagalnya, sama highlight reel atau etalase terbaik punya orang lain. Jelas aja kita bakal ngerasa kurang kan? Ini kayak bandingin proses di balik layar kita sama panggung depan mereka. Rasa ragu sama diri sendiri ini tuh kayak benih, tahu nggak? Yang ditanam pelan-pelan sepanjang hidup kita. Mungkin dari lingkungan masa kecil yang isinya kritik dan perbandingan terus, atau dari media sosial yang bikin kita ngerasa ketinggalan kereta. Bisa juga dari luka masa lalu, kegagalan, penolakan, yang bikin kita jadi trauma dan takut buat nyoba lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang krusial, dan ini sering banget orang salah kaprah. Banyak yang ngira kalau rendah diri itu sama dengan rendah hati. Padahal, wah beda banget, beda jauh. Coba lihat bedanya. Rendah hati itu kekuatan. Artinya, kita tahu kok kemampuan kita sadar sama nilai kita. Tapi kita tetap mau belajar, tetap terbuka. Sebaliknya, rendah diri itu kelemahan. Itu perasaan nggak mampu, padahal sebenarnya kita bisa. Yang satu bikin kita tumbuh, yang satunya lagi ngerem kita. Coba deh renungin, selama ini kita lebih sering di sisi yang mana ya? Sering banget kan kita dibilangin, jangan terlalu percaya diri, nanti dibilang sombong. Akibatnya apa? Kita jadi terbiasa ngecilin diri sendiri. Padahal, percaya diri yang sehat dan sejati itu sama sekali bukan tentang sombong atau ngerasa lebih hebat. Bukan. Tapi tentang mengenali nilai diri kita sendiri tanpa perlu merendahkan orang lain. Oke, kita udah paham akarnya, udah paham masalahnya. Sekarang, bagian yang paling penting, solusinya. Gimana caranya kita membangun harga diri yang sehat, yang kuat, yang datangnya dari dalam diri sendiri? Ada 3 cara utama yang bisa langsung kita praktekin. Pertama, pisahin nilai diri kamu dari hasil yang kamu dapat. Nilai kita sebagai manusia itu konstan, nggak naik turun kayak nilai ujian atau target penjualan. Kedua, stop bandingin diri sama orang lain. Satu-satunya perbandingan yang adil itu, bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin. Itu baru namanya progres. Dan yang ketiga, ini penting banget. Akui kekuatanmu. Kita nggak akan bisa bangun rasa percaya diri kalau pondasinya kritik ke diri sendiri terus-menerus. Nah, biar nggak cuma jadi teori, sekarang kita masuk ke latihan praktisnya. Ini latihan mental simpel selama 7 hari yang bisa kamu mulai, ya hari ini juga, buat membangun momentum positif. Coba deh, tantang diri sendiri buat lakuin ini. Setiap malam, sebelum tidur, tulis satu hal aja yang berhasil kamu lakukan dengan baik hari itu. Nggak peduli sekecil apa. Terus, coba sadari kalau lagi ngomong negatif ke diri sendiri. Ganti kalimat aku nggak bisa, jadi aku belum bisa. Kata belum itu kuat banget loh. Terakhir, lakuin satu hal kecil yang bikin kamu sedikit deg-degan, sedikit nggak nyaman.
ambil risiko kecil. Karena ingat, percaya diri itu bukan syarat untuk bertindak. Justru sebaliknya, percaya diri itu hasil dari tindakan kita. Oke, setelah semua ini, sekarang kita coba balik lagi ke awal tapi dengan kacamata yang baru. Ingat kan, perasaan nggak percaya diri itu seringkali muncul karena kita merasa kurang. Tapi pertanyaan yang sebetulnya harus kita tanyain ke diri sendiri adalah, kurang dibanding siapa ya? Kita pakai standar siapa? Kita ngikutin timelinenya siapa? Jangan-jangan selama ini kita nggak pernah kurang. Kita cuma salah pakai kacamata buat ngelihat nilai diri kita sendiri. Dan ini kesimpulan terpentingnya. Percaya diri itu bukan berarti kita nggak punya rasa ragu sama sekali, bukan. Percaya diri itu adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk terus maju, walaupun rasa ragu itu ada. Jadi pertanyaan yang bukan lagi, gimana cara ngilangin rasa ragu ini? Tapi, gimana caranya aku bisa tetap bergerak maju sambil membawa serta rasa ragu ini?